Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa Magic Listener dan Anda para pendengar di luar kota Jakarta dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 22 Mei 2008. Senang sekali saya Indra Samudra kembali bisa menjumpai Anda Magic Listener. Dan seperti biasa kita akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bahagia sekali suaranya nih kedengarannya. Katanya sama calon istri ini. Oh gitu. Iya, Afem. Kenapa? Katanya berduaan ini. Sama siapa? Sama calon istri ini. Amin. Iya. Siwo, kita langsung terima telepon. Tapi gini Siwo, sebelum kita terima telepon dan Siwo buka, ini saya akan putarkan dulu sebuah iklan sebentar aja Siwo ya. Live streamingnya gimana? Live streamingnya belum sampai sekarang Siwo. Ya. Kita masih nonaktifkan sementara ini. Sampai nanti mungkin akan saya coba konfirmasikan. Ya. Tapi yang pasti masih bisa didengar di Indovision channel ID 204. Ya Siwo ya. Sebentar Siwo ya. Baik majelisnya, sebelum kita lanjut dan nanti Siwo Agus Hidayat akan membuka acara berproses menuju kesejahteraan diri, kita dengar dulu yang berikut ini. Ladies and gentlemen, seperti orang bijak berkata, nilai keberadaan kita adalah makna untuk orang lain. Seberapa bermaknakah diri Anda untuk orang lain? Whispering a Prayer Off Air mengajak Anda untuk lebih mendalami makna kehadiran Anda untuk orang lain dan lingkungan dalam Whispering a Prayer Off Air, membangun kebahagiaan dalam lingkungan kerja. At MP Book Point, Jalan Puri Mutiara Raya, nomor 72, Jakarta Selatan. Whispering a Prayer Off Air, membangun kebahagiaan dalam lingkungan kerja bersama pembicara pendiri Smart Leadership Institute, Bapak Dr. Insinyur Richard Klaproth. Para pendengar Kiss FM, bertemu dengan saya Richard Klaproth. Kita akan mendiskusikan berbagai hal mengenai kehidupan, mengenai hukum alam, mengenai tax navigation, mengenai diary of emptiness, mengenai kasih di dalam corporate, mengenai hukum polaritas, mengenai hukum irama, dan berbagai macam aspek kehidupan. Antara kasih dan fear, antara kasih dan rasa takut. Semua pertanyaan Anda akan saya jawab. Sampai kita bertemu lagi dalam event Off Air Kiss FM yang diselenggarakan oleh MP Book Point. Senin 26 Mei 2008 mulai jam 7.30 malam. Performance by Mimo. Whispering a Prayer Off Air, membangun kebahagiaan dalam lingkungan kerja at MP Book Point. Interactive talk show, performance, coffee and tea, and quiz. Konfirmasi kehadiran Anda di 398-35901 extension 111. Free of charge. Whispering a Prayer Off Air, membangun kebahagiaan dalam lingkungan kerja at MP Book Point, Jalan Puri Mutiara Raya, nomor 72, Jakarta Selatan. Acara ini didukung oleh Hikmah Publishing House, House for Your Soul. Fully supported by KISS 95.1 FM and 105.8 FM Ramako, The Magic of Jakarta. Ya baik, terima kasih Magic Listener. Saya minta waktunya sesaat ya. Tadi kita mendengarkan beberapa pesan dan kita kembali menghubungi Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya. Wabarakatuh. Baik, kita langsung terima telepon. Silakan Magic Listener Anda yang berada di Jakarta, Anda bisa coba hubungi saya di 633-2706. Juga yang ada di luar kota Jakarta yang bisa mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 juga silakan di 021-633-2706. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Sama Miss Biantoro. Miss Biantoro. Miss apa Chris? Miss. Oh Miss. Oke, Pak Miss Biantoro ya? Iya. Di mana Pak? Di Bekasi. Di Bekasi. Silakan langsung dengan Siwo Agus Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya aja. Halo? Ya silakan, Mas Miss. Dalam hidup kita ini perlu tidur. Siapa yang ngajak tidur gitu loh Pak? Gimana? Dalam hidup kami ini perlu tidur. Siapa yang mengajak tidur? Mas Sem. Oh gitu, katanya. Iya. Iya, lanjut.
Hanya itu saja Pak Mis? Ya, begitu Baik, aja. terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Wo, langsung dibuka. Saya teringat tadi, ya Wo. Baru dibuka udah ada tidur. Silakan Wo. Monggo. Iya. Kepada seluruh music listener beserta seluruh staf dan keluarga besar Ramako, semoga kalian diberkahi, semoga kalian mampu berproses menuju ke sejatian diri, semoga kalian mampu meningkatkan mutu penghambaan kita. Music listener seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, sharing kembali. Saya adalah teman sharing Anda, bukan narasumber bagi Anda. Saya kemarin sering menggunakan istilah panjenengan, tapi ada yang tidak tahu panjenengan itu apa sih. Sekarang saya ganti Anda, saya mohon maaf ya. Sebenarnya lebih enak menggunakan panjenengan gitu. Tapi ya, tidak apa-apa. Maksudnya panjenengan itu ya Anda. Mau yang lebih kasar lagi ya ente gitu, kamu itu Anda. Mohon maaf kalau suatu saat nanti lagi saya menggunakan kata panjenengan. Hanya dalam rangka saya ingin yang lebih serk aja daripada beranda-anda, layaknya lebih enak. Antum misalnya ya, antum. Tapi antum nanti juga ada yang nggak paham. Antum itu ya bahasa halusnya dari ente ya, seperti assalamualaikum meskipun sama satu orang pakai istilah kum itu dalam rangka kata yang mungkin lebih serk gitu. Menjadi yang berbahagia. Ya seperti biasa, jadikan ini sebagai tambahan data, mungkin tambahan perbandingan dan mungkin sebagai wawasan tambahan bagi yang mendapatkan, bagi yang sudah, mudah-mudahan ini sebuah pengulangan yang baik. Dan sudah masuk tadi dari Mas Mistiantoro di Bekasi. Beliau mengangkat permasalahan tidur. Hidup ini kan perlu tidur. Siapa sih yang ngajak gitu ya? Mas Diantoro pernah diajak tidur apa belum? Tapi mungkin bukan dari itu ya maksudnya. Kenapa ya ada kejadian tidur pada diri manusia? Saya akan mencoba men-sharingkan. Kebetulan belum lama ini ada yang ngebel lewat HP FM, lewat HP maksudnya. Sedikit menyinggung permasalahan itu. Dari pembicaraan kemarin, mungkin akan saya manfaatkan karena masih hangat, akan saya sharingkan di sini sepanjang yang saya tahu tentang apa itu fenomena tidur. Saya akan mengawali dari masalah takdir, kadar. Terkait dengan bahwa Allah itu Maha Pengkadar, Allah sebagai Al-Qadir, bahwa setiap sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan di dalam kedirian dari masing-masing ciptaan itu kadar masing-masingnya sesuai dengan kadar dirinya masing-masing. Batu diberi kadar tertentu yang berbeda dengan air. Benda diberi kadar tertentu yang beda dengan tumbuhan, hewan, manusia misalnya. Manusia diberi kadar tertentu yang berbeda dengan jin, dengan malaikat. Jadi masing-masing ada kadarnya. Nah, kalau kemudian kita bahas tentang tidur, tidur itu fenomena yang terkait dengan permasalahan fisik. Ya. Satu rahmat yang mungkin jarang kita bahas, tapi kalau kita mau cermati, kita mau renungi, itu kita bisa terhiran-hiran dengan itu. Kita bisa takjub dengan fenomena itu. Kita bisa
terengah dengan fenomena itu. Kita akan semakin bisa terpesona dengan sang pemberi rahmat itu. Rahmat apakah itu? Rahmat yang disebut dengan tidur. Tidur adalah salah satu fasilitas yang diberikan kepada kita yang terkait dengan adanya kadar yang ada di dalam fisik kita. Misalnya begini, kaki kita itu punya tulang, punya otot, punya daging, dan lain-lain. Masing-masing punya kadar, punya batas kadarnya masing-masing. Nah, yang mau kita bahas di sini, yang seperti contoh itu kaki itu, nah itu mungkin lebih sering dikaitkan dengan mata kalau terkait dengan masalah tidur. Ya. Mata itu juga mempunyai kadar kekuatan tertentu, mempunyai batasan-batasan optimalnya tertentu. Sering dikaitkan dengan mata, meskipun masalah tidur itu bukan sekedar masalah mata, tapi masalah adanya kadar-kadar tertentu yang masing-masing punya batasnya di dalam diri fisik kita. Nah, pada saat sebab-sebab itu sudah memenuhi syarat, misalnya kakinya capek, tangannya capek, atau mungkin pikirannya capek, atau mungkin perasaannya capek, atau mungkin matanya capek, atau mungkin fisik yang lain capek, terakumulasi dalam satu titik menjadi sebuah akibat mendatangkan adanya rasa ngantuk itu. Nah, kenapa mesti ada datang rasa ngantuk? Itu sesuatu yang kemudian membawa kita secara alamiah, secara hukum sebab akibat yang ada di alam ini yang sudah dikadarkan oleh Allah agar kita dipaksa oleh alam itu untuk mengistirahatkan hal-hal yang tadi sudah ada pembebanan, kecapean, kelelahan, dan lain-lain. Jadi siapa yang mengajak tidur? Yang mengajak tidur adalah adanya hukum sunatullah. Adanya satu hukum pengkadaran yang masing-masing ada ambang batasnya. Yang mengajak kita tidur adalah rahmat Allah agar kita terjaga dari hal-hal yang melampaui batas. Agar kita kembali menjadi rehat, agar kita kembali menjadi fresh, agar kita kembali menjadi segar, agar otot-otot yang tegang dia bisa dilemaskan kembali. Itu sebuah anugerah, sebuah sarana, sebuah rahmat yang semakin kita cermati, kita akan semakin hanya bisa geleng-geleng kepala dan kita hanya bisa mengatakan Allah sungguh mempesona kebijaksanaannya, sarananya, kasih sayangnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sambil mencoba mengeluarkan kaidah yang sudah sangat lama kita tidak ungkapkan di sini, yaitu bahwa setiap adanya sesuatu dia tidak akan hadir dalam diri kita kecuali manakala dia kita kasih perhatian. Ya, jadi segala sesuatu meskipun dia ada, tapi tidak akan pernah hadir dalam diri kita manakala kita tidak kasih perhatian kepada sesuatu itu. Ya, apapun itu. Masen itu selalu ada. Tapi pada saat kita tidak perhatikan keberadaan masen, ya, dia tidak pernah hadir dalam diri kita. Beda kalau sama calon istrinya masen, yang dia selalu penuh perhatian sama masen. Selalu ada masen itu dalam dirinya. Jadi ada satu kaidah yang menyatakan bahwa kehadiran sesuatu dalam diri kita itu antara lain yang sangat-sangat mempengaruhi itu adalah perhatian. Jadi bagaimana cara kita menghadirkan sesuatu? Caranya dengan memperhatikan itu. Bagaimana kita bisa menghadirkan hikmah dari tidur, hikmah dari kantuk ya, bahwa tidur itu sebuah sarana, fasilitas, karunia, anugerah, rahmat yang luar biasa. Kita tidak akan bisa
mengukur nilainya dengan sekedar materi. Kita diberi satu fasilitas kantuk dan tidur, itu luar biasa. Hanya manakala jika itu kita kasih perhatian. Setelah kita perhatikan, mungkin kita akan pikirkan dia, kita akan renungkan dia. Apalagi kita merenungnya dengan pakai nuansa-nuansa tauhid. Luar biasa. Yang namanya ngantuk itu nikmatnya luar biasa. Yang namanya tidur itu satu keindahan di antara keindahan-keindahan lain dalam kehidupan kita ini. Maka sangat layak kalau tidur itu diberi makna tertentu agar tidur juga bisa menjadi ibadah. Karena manakala kita menggunakan sarana tidur itu dengan benar, dengan tujuan yang benar, dengan niat yang benar, maka tidur pun bisa menjadi wahana untuk peribadatan. Kurang lebih seperti itu. Semakin kita perhatikan sesuatu, semakin dia hadir dalam diri kita, semakin dia ada dalam diri kita. Bahkan nanti pada pendetailannya kita akan bisa katakan bahwa bagaimana cara kita membentuk diri dan pribadi kita sangat tergantung kepada apa yang kita perhatikan dari saat ke saat, dari detik ke detik. Dari kalau yang kita perhatikan itu, itu loh, figur itu loh, gitu ya, artis X misalnya, maka terus perhatikan saja dia, terus maka diri Anda akan ketularan dia, diri Anda akan semakin dekat dengan dia. Nah, kalau yang diperhatikan itu wakil-wakil Tuhan, maka wakil Tuhan itu akan semakin hadir dalam diri Anda, diri kita. Maka kita juga akan semakin tertarik dengan keperiadaan, kepribadian dan lain-lain yang ada pada wakil Tuhan. Meskipun Allah itu maha ada, tapi manakala kita tidak perhatikan dia tidak akan pernah hadir dalam diri kita. Kalau di dalam bahasa-bahasa yang sering saya temukan dalam misalnya training-training motivasi, dinyatakan bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Itu lama sekali saya kaji, tapi kemudian saya mendapatkan satu kalimat yang jauh lebih baik dari itu, dari beberapa pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari agama Islam. Yang lebih dari itu adalah Anda akan menjadi apa yang Anda perhatikan. Ya, karena perhatian itu menyangkut sesuatu yang lebih luas dan lebih mendalam dalam diri kita dari sekedar pikiran. Kita tidak akan pernah berpikir sesuatu sebelum kita memperhatikannya. Jadi manajemen perhatian itu menjadi sangat penting. Kalau kita punya manajemen perhatian, misalnya kemudian kita masuki nuansa tauhid dan kita tembakkan kepada masalah kantuk dan tidur, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dahsyatnya. Tapi manakala kita tidak pernah punya manajemen perhatian ke arah itu, ya semua orang juga setiap hari kan kantuk dan tidur, ya biasa-biasa aja lah. Itu kan satu fenomena alam, ya begitulah yang terjadi. Ada dan tidak adanya kayaknya tidak mempengaruhi terkait dengan diri kita, diri saya ini. Tapi manakala kita mampu memanage perhatian kita dengan satu nuansa tauhidi, nuansa ketuhanan, kemudian kita tembakkan perhatian itu kepada masalah-masalah yang semula hanya biasa-biasa saja, itu akan bisa menjadi sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Ajib, kita bisa takjub, kita bisa ternganga, kita akan semakin terpesona dengan sang pembikin fenomena itu. Kurang lebih seperti itu yang mampu saya sharingkan kepada Mas Miss Diantoro di Bekasi. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan tidak puas. Saya kembali kepada bos. Bos. Terima kasih Sio, dan juga terima kasih sudah bertanya tadi Pak Miss Diantoro ya. Mudah-mudahan tidak puas. Baik, yang lainnya silakan. Kita masih punya waktu cukup panjang sampai pukul 21 nanti. Setelah nanti kita kemudian mempunyai sesi berikutnya atau sesi kedua ya. Silakan di 021 633 2706. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Ari. Ari di mana? Di Sudirman. Di Sudirman. Silakan Mbak Ari. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa masuk. Saya mau tanya, saya pernah ini masuk ke
kata-kata Siwo yang Lalu sebelumnya. suaranya bisa lebih keras. Mbak Ari bisa agak keras suaranya, Mbak? Iya, iya. Ini menyangkut kata-kata terakhir dari Siwo yang menyatakan bahwa kita apa yang akan kita akan jadi apa yang kita perhatikan gitu ya Siwo ya. Kemudian saya pernah baca buku The Secret dari Ron Devine, itu mengatakan bahwa kita ini manusia adalah mercusuar yang paling hebat. Halo, bisa Halo? lebih kencang? Kurang dengar ya? Dia lebih keras sedikit. Iya, jadi kita ini adalah mercusuar yang paling hebat di alam semesta. Karena alam semesta ini kan ada magnetik ketertarikan. Jadi setiap kita mengirim sesuatu, kemudian ada refleksi dari alam semesta gitu. Jadi apa yang kita pikirkan bisa terjadi karena itu akan balik. Misalnya kalau kita bilang kita tidak mau, kita harus, jadi yang kepikir malah kita tidak mau gitu. Kemudian konotasinya adalah, maksudnya relasinya apa iya begitu? Apakah apa sudah terjadi sedemikian rupanya, sudah diatur, atau itu kan hukum alam sunatullah yang memang ada unsur ketertarikan proses kerja alam semesta gitu ya Siwo, dibandingkan dengan saya pernah baca juga, kalau saya pernah dengar dan baca pasti kalau kita ini hidup kita sudah tersurat sejak kita lahir, rezeki dan sebagainya, kemudian juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya Siwo. Jadi saya cuma mau mempertanyakan proses kita sebagai manusia sampai di mana kalau memang ada proses tadi dengan alam semesta, kemudian sunatullahnya, kemudian di sisi lain ada sudah tersurat kita begini, kita begitu, kalau kita ambil jalan ini kemudian kita jadi begini, segala macam gitu. Jadi mungkin kalau dibilang takdir gitu ya, saya belum bisa dapat relasinya. Saya percaya bahwa semua katanya takdir itu bisa diubah walaupun kita tidak tahu takdirnya yang mana. Tapi kalau sudah tersurat dari Lauhul Mahfuz, semua kejadian per detiknya sudah tersirat seperti itu. Apakah ada pilihan-pilihan? Kalau kita ambil jalan A, kita begini, kemudian kalau jalan B akan semua begini skenarionya, kemudian relasinya dengan tadi proses alam semesta, ketertarikan dan sebagainya yang tadi, misalnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita perhatikan akan jadi seperti itu. Gitu loh Siwo. Iya. Sudah bisa ditangkap sih ya pertanyaannya, poinnya ya. Oke, terima kasih Mbak Ari. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih, Bu? Iya, bisa sepanjang kemampuan saya. Iya, mudah-mudahan tidak puas ya sih, Bu ya. Ya, dan mohon maaf kalau ada yang kelewat dari yang saya tangkap karena cukup panjang tadi dan saya akan memberi judul ini. Mudah-mudahan ini Mbak Ari di Sudirman ini sepakat. Judulnya itu kayaknya takdir wal ikhtiar gitu ya, antara takdir dengan ikhtiar. Satu sisi sering kita pahami bahwa tentang takdir ini kan semua manusia itu sudah ada sudah tersurat seluruhnya sih, sudah tersurat sejak lahir, tadi ada kalimat seperti itu kan, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lah, lalu apa ini hubungannya lagi dengan adanya hukum daya tarik menarik, ada hukum sunatullah, apalagi dengan judul kita, sharing kita ini berproses menuju kesejahteraan diri. Buat apa berproses-proses, kan sudah ditentukan dari sono lah, kan sudah tertulis seluruh takdir kita. Lalu hubungannya apa ya dengan masalah takdir ini? Tapi juga ada yang bilang loh bahwa takdir itu bisa diubah. Tapi kan semua sudah tertulis di sono. Terus gimana tuh? Saya pernah baca buku yang memberikan banyak pencerahan kepada saya tentang masalah ini.
Judulnya memang takdir wal ikhtiar. Jadi takdir dan ikhtiar itu ditulis oleh, saya lupa. Takdir dan ikhtiar. Buku terjemahan. Ditulis, lupa deh saya penulisnya. Tapi saya banyak mendapatkan pengetahuan itu pun sebatas apa yang saya mampu serap dari, antara lain dari buku itu ya, meskipun juga tidak hanya dari satu sumber itu, dari banyak sumber juga mungkin saling melengkapi, yang kemudian merubah wawasan saya, merubah cara berpikir saya khususnya terkait dengan masalah takdir dan ikhtiar. Ikhtiar itu kan sesuatu yang kita sudah sangat paham bahwa kita mempunyai kebebasan di dalam kehendak, di dalam memilih, di dalam menentukan sesuatu. Kita mau jadi apa, kita mau jadi kenyang apa lapar, kita sudah tahu hukumnya kan. Di sana ada sunatullah bahwa orang yang makan dia akan kenyang, orang yang tidak makan dia akan lapar. Itu sesuatu yang terkait dengan kebebasan kita. Nah, terus kan kita semuanya sudah ditulis di sana, sudah sudah tersurat sejak lahir bahwa kita ini akan menjadi orang baik atau orang buruk, kita ini akan menjadi ahli surga atau ahli neraka, dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan itu merupakan sesuatu pengetahuan Allah yang Allah tidak mungkin keliru. Bahkan kalaupun ada sebuah daun kecil yang jatuh di tengah malam, atau semut hitam yang dia bersembunyi di balik batu hitam di tengah malam kelam, itu juga semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Terus gimana? Apa hubungannya bahwa kita ini diharuskan berproses, kita dan seterusnya, mungkin begitu ya. Saya sempat mengalami semacam pemahaman yang kontradiktif tentang itu, meskipun kemudian lambat laun, proses demi proses, akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang ternyata kemudian menarik satu kesimpulan bahwa terjadinya kontroversi dalam pemahaman saya itu ternyata karena persepsi saya, gitu kan. Nah, saya akan ceritakan apa yang kemudian membuat saya tak lagi mempunyai pemahaman yang kontroversi dalam masalah itu. Dalam satu sisi kita katanya sudah ditentukan dari sono, sudah tersurat, ada garis takdir, garis nasib itu sudah tersurat di Lauhul Mahfuz. Di sisi lain, saya diberi perintah untuk berusaha, saya diberi perintah gitu. Kalau bahasa misalnya dalam contoh kasus misalnya begini, ya kalau jodoh mau kemana gitu kan, kalimat seperti itu kemudian bagi saya harus ada tanda petik. Kalau jodoh mau kemana? Ya kalau memang jodoh itu sudah ditentukan seperti itu, buat apa kita diperintah untuk cara mencari istri begini, cara mencari suami begini, tidak boleh melakukan dengan cara yang seperti ini, tidak boleh melakukan begitu. Ya kita diem aja, kenapa sih? Kan kalau jodoh gak kemana kan? Kita diem aja kan, jodoh akan datang sendiri toh. Sama kalau kita membahas tentang bahwa rezeki itu semua dari Allah. Kalau memang rezeki kita, dia tidak akan kemana. Satu sisi. Tapi sisi yang lain, kenapa kita mesti nyari-nyari rezeki, kita mesti nyari uang. Rezeki dalam makna uang maksud saya, dalam sudut tertentu dari rezeki itu, uang misalnya. Ya kalau dengan keyakinan pertama, yang doktrin itu saya terima sejak kecil, bahwa rezeki sudah ada yang ngatur. Ya kalau memang rezeki kita tidak akan lari kemana. Kenapa kita mesti berusaha nyari rezeki? Kita diam-diam aja, kenapa sih? Kalau memang rezeki kita kan datang dia. Tapi kan kontradiktif yang seperti itu kan. Kalau memang jodoh dia mau lari kemana? Tapi kenapa kita mesti nyari istri, nyari suami? Ya kalau memang udah jodohnya mau dicari kemana juga nggak akan ketemu. Tapi kalau jodohnya, ya dia nggak akan lari kemana. Jadi buat apa kita nyari-nyari, diam aja deh. Kalau memang dia jodoh ya datang sendiri. Nah,
kalimat-kalimat seperti itu tuh luar biasa banyaknya. Yang akhirnya semua pemahamannya saya rombak semuanya. Termasuk antara lain bahwa ya bukan kalimatnya itu sebetulnya juga, makanya harus kasih tanda petik tadi. Tidak sepenuhnya salah juga, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Misalnya begini, kita berobat. Ya, itu Allah yang menyembuhkan. Itu tidak salah kalimatnya. Tetapi pemahamannya bisa salah. Gitu. Ya, misalnya ada seorang dokter mengatakan, ya saya sekedar melaksanakan profesi saya, tapi kesembuhan dari Allah. Lu apa? Memang kalau tidak sembuh bukan dari Allah. Misalnya begitu. Ya, kalimat ini benar, tapi tidak sepenuhnya benar kalau kita salah memahami, dan saya pernah ada dalam problem seperti itu. Misalnya lagi seperti ini. Kita ini kan hanya berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Ini kalimat ini bagi saya harus dikasih tanda petik. Ini sangat riskan terhadap pemahaman-pemahaman yang tidak semestinya, yang sempat saya pahami tentunya ya, sebatas kemampuan saya. Tapi begitu banyak kalimat-kalimat seperti ini beredar di masyarakat yang membuat akhirnya kita salah paham terhadap Tuhan. Nah, kok gitu ya? Ya, termasuk masalah takdir. Ya, kita mau apa juga, kan takdir kita sudah tertulis. Garis nasib kita itu kan sudah tertulis sejak lahir. Jodoh sudah ditentukan, ya kan? Sering sekali itu bahwa jodoh, rezeki, umur, baik buruk itu kan sudah ditentukan sejak kita lahir. Ya, kayaknya kita juga sering bahas itu kemarin-kemarin tentang masalah ini. Bagi saya, kalimat-kalimat seperti itu harus kasih tanda petik. Pertama, nanti kita harus, keharusan yang sudah saya alami maksud saya. Saya tidak pernah berani mengharuskan kepada orang lain. Keharusan yang sempat saya alami, saya mengharuskan diri saya sendiri bahwa kita harus membedakan mana yang hubungan langsung kepada Allah dan mana yang hubungan tidak langsung kepada Allah. Misalnya tentang pengobatan yang menyembuhkan Allah. Ini kadang-kadang nanti bisa dibikin satu label. Kalimatnya sih sangat bagus, tapi hati-hati nanti bisa tersimpan pemahaman-pemahaman yang justru membuat tabrakan dengan yang lain. Ya. Tapi jarang misalnya kita makan yang mengenyangkan Allah. Jarang kan ungkapan itu. Yang paling sering itu ada di dalam masalah pengobatan. Ini yang menyembuhkan Allah. Bahkan ada satu jargon yang sekarang ini mulai marak di pengobatan-pengobatan alternatif bahwa berobat kepada Allah. Bukan berarti kalimat ini salah sepenuhnya, tidak. Tapi kalau tidak diberi penjelasan bisa membuat kita salah paham di dalam hukum sunatullahnya. Ya, tapi itu memang enak kalau didengar itu, jadi hati tentram gitu ya. Ya, tapi kalau kita cermati di sana harus dikasih tanda petik, harus dikasih garis bawah. Karena kalau tidak kita bisa ada efek yang tidak semestinya. Termasuk kaitannya dengan masalah takdir ini. Kita ini diberi perintah ini, perintah itu, suruh berbuat baik, jangan berbuat buruk. Tapi tiba-tiba seluruh nasibmu sudah ditentukan loh sejak di azali sana, sudah tertulis loh di Lauhul Mahfuz. Nah, terus buat apa? Kita diperintah ini, diperintah itu, diperintah memohon, diperintah meminta kepada Allah, diperintahkan berdoa, kemudian diperintahkan untuk berbuat ini, berbuat itu, dan seterusnya. Lalu apa pula gunanya sharing seperti ini kalau semuanya sudah diplot dari sana, ya kan? Mohon maaf ini saya agak kepanjangan kali mukadimahnya tentang ini. Tapi ini memang sesuatu hal yang akar permasalahannya ada pada bagaimana mekanisme cara berpikir. Semakin kita mempunyai cara berpikir yang kritis dan urut, tertib, maka kita akan semakin mudah memahami hal-hal seperti itu yang sepertinya kontradiktif, padahal saya pernah mengalami itu dan kemudian hingga saat ini tidak ada lagi kontradiktif yang seperti itu. Nah, khusus tentang masalah takdir,
eh, kalau misalnya begini ya, yang ini menjadi satu polemik kaitannya dengan masalah teologis, yang kaitannya dengan masalah qada wal qadar, ini sudah memang perdebatan yang sangat lama. Jadi para tokoh-tokoh sehingga ada sebuah komunitas yang menyebut komunitas Asy'ari misalnya, kemudian ada komunitas lagi yang menyebut dirinya yang kontra Asy'ari dalam masalah ini misalnya gitu. Nah, saya pernah kayaknya kita pernah sharing juga dalam masalah ini, cuma agak lama sih. Tapi banyak juga kok teman-teman yang kayaknya kemudian juga memperhatikan itu sampai kadang-kadang kalau di sana ada bentuk formula itu masih diingat. Misalnya begini, untuk terjadinya sesuatu, kita mau baik lah, kita mau buruk lah, kita mau jadi umur panjang atau umur pendek, itu di sana ada 3 faktor yang harus terpenuhi. Yang dalam formula bikinan saya untuk memudahkan untuk sharing, yaitu bahwa sesuatu itu terjadi manakala memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama pengetahuan, syarat yang kedua itu kemampuan, dan syarat ketiga itu kemauan. Jadi ada al-ilm, al-qudrah, wal iradah. Ada pengetahuan, ada kemampuan, kekuasaan, dan ada kemauan. Nah, kalau yang terkait dengan yang dikemukakan bahwa apapun yang terjadi itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, itu di dalam pengetahuan Allah, semuanya itu sudah termaktub di sana. Bahwa saya nanti akan begini, saya malam ini akan sharing dan men-sharingkan masalah ini, dan Mbak Ari di Sudirman itu akan ikut sharing di sini. Itu semuanya sudah tercantum di sana. Tetapi itu kita membahas tentang pengetahuan Allah. Nah, kemudian sering pengetahuan ini langsung dilarikan ke bentuk keputusan. Padahal tidak semua pengetahuan itu membentuk sebuah keputusan. Ya, misalnya saya tahu bahwa Mas Sem malam ini itu akan tidur misalnya. Saya tahu berdasarkan data-data pada umumnya. Saya tahu, bukan berarti saya memutuskan bahwa Mas Sem malam ini akan tidur. Itu keputusan Mas Sem sendiri. Misalnya lagi begini, besok pagi Mas Sem akan ke kantor. Saya tahu, karena data-data yang sudah saya dapat bahwa Mas Sem punya pekerjaan di kantor rutin setiap hari. Nah, itu pengetahuan saya. Tetapi pengetahuan ini tidak kemudian otomatis menjadi sebuah keputusan yang saya buat. Saya tahu, tapi saya tidak memutuskan. Yang memutuskan mau ke kantor atau tidak ya Mas Sem, bukan saya, meskipun saya tahu. Nah, ini di dalam tertib berpikir itu disebut sebagai berpikir meloncat. Pengetahuan, tapi endingnya dijadikan sebagai keputusan. Kalau Mas Sem besok pagi ke kantor, itu keputusan Mas Sem, tapi saya tahu. Tapi bukan saya yang harus yang berarti karena saya tahu maka saya yang memutuskan, tidak. Kemudian kalau ada orang A dia akan menjadi ahli neraka, orang B akan menjadi ahli surga, Allah tahu. Ya, tapi bukan berarti Allah yang menyetir orang itu agar dia masuk ke neraka, yang satunya lagi masuk ke surga. Tidak, Allah tahu. Dan semua itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz atas pengetahuan Allah yang tidak meleset setitik pun. Jadi pasti benar pengetahuan Allah itu. Nah, kalau kita selisih itu,
Maksudnya selisih itu apa ya? Kita meleset sedikit di dalam tertib berpikir. Nah, itu yang saya temui kemudian, bahwa pengetahuan ini difahami sebagai keputusan. Nah, kalau sudah itu merupakan keputusan, nah terus buat apa manusia itu diberi pedoman hidup, diberi contoh, diberi teladan, para wakil Allah itu jadi teladan, kemudian diberi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Itu semua buat apa? Kalau semuanya memang sudah ditentukan oleh Allah seperti itu, kan menjadi tidak berarti semua. Kalau dari pengetahuan kita fahami itu sebagai sebuah keputusan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Seperti misalnya dalam UAN, seorang Pak Guru yang dia memang mempunyai spesifikasi seorang guru sehingga dia bisa membaca karakteristik masing-masing muridnya. Itu Pak Guru yang mempunyai kadar pengetahuan dan ketajaman prediksi tertentu, Pak Guru akan bisa tahu, oh ini murid ini A ini nanti lulus, B ini nanti tidak lulus dalam UAN. Tapi bukan berarti Pak Guru yang memutuskan. Pak Guru tahu. Ya beda kalau pengetahuan Pak Guru tidak harus persis terjadi plek gitu ya, presisi itu tidak. Tapi kalau pengetahuan Allah kan pasti benar, tidak ada yang meleset secuil pun gitu ya. Itu satu contoh bahwa pengetahuan kita harus dudukkan sebagai pengetahuan, jangan didudukkan sebagai keputusan. Itu salah satu berpikir yang meloncat gitu. Berpikir yang meloncat. Kalau bapaknya koruptor, maka anak-anaknya makan barang haram. Itu berpikir meloncat. Koruptor itu dia yang melakukan keharaman itu bapaknya. Anaknya tidak kena apa-apa. Anaknya mendapatkan nafkah dari bapaknya, tetap halal. Bapaknya kalau menggunakan uang itu haram karena korupsi. Tapi kalau anak yang menggunakan itu karena sudah diberi nafkah oleh bapaknya, halal bagi anak dan istrinya. Misalnya seperti itu ya. Kita sering terjebak pada cara berpikir yang meloncat seperti itu. Ya, termasuk di dalam masalah pengkajian masalah ini, takdir wal ikhtiar itu, sepanjang yang bisa saya simpulkan, itu karena problemnya ada pada cara berpikir. Ya. Nah, padahal untuk menjadi sebuah keputusan, itu di sana harus ada, tadi, bukan sekedar pengetahuan, tapi juga kekuasaan dan kemauan. Ya, kalau Allah Maha tahu ya, Allah Maha mampu iya, Allah Maha mampu misalnya untuk melemparkan orang ahli surga ke neraka, dari neraka dilego ke surga ya, Allah Maha kuasa. Tapi masalahnya apa Allah mau berbuat seperti itu? Apakah seseorang masuk neraka itu kemauan Allah atau kemauan orang itu yang semestinya bisa melakukan yang baik, dia memilih yang buruk? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan terhadap tadi bahwa sudah tersurat sejak lahir, sudah tersurat di Lauhil Mahfuz, sudah tersurat sejak azali, itu di dalam kerangka pengetahuan Allah. Betul memang, semua pengetahuan Allah itu pasti nanti terjadi. Karena tidak mungkin pengetahuan Allah itu meleset setitik pun, jadi pasti terjadi. Tetapi proses terjadinya sesuatu itu ada hal-hal yang terjadi tanpa ada hak pilih manusia, ada yang sesuatu terjadi tapi hak pilih manusia terkait di situ. Nanti kemudian kita membahas bahwa takdir itu ada takdir yang definitif, ada takdir yang non definitif. Ada takdir yang kita tahu tidak tahu akan terkena, ada takdir yang kita boleh memilih A atau B. Bahwa manusia yang hidup di dunia itu pasti dia akan mati dan memutasi ke alam lain, itu pasti tidak bisa dihindari. Tapi soal panjang pendeknya umur itu terkait dengan upaya, usaha, pengetahuan, kemampuan, dan kemauan manusia. Kita bisa kok memanjangkan umur, ada teori-teorinya, baik dari medis maupun dari ansih agama saja. Ada kok ilmunya. Sebab-sebab spiritual dan sebab-sebab fisikal
ada ilmunya bagaimana untuk memanjangkan umur, dan juga bisa juga kita memilih untuk memendekkan umur. Bisa ada cara-caranya, hukum sebab akibatnya jelas, kita bisa untuk mengambil mana. Itu adalah terkait dengan kehendak bebas kita. Siapa yang mau di situ, mau memanjangkan umur atau memendekkan umur, itu kemauan kita. Karena itu ada di dalam takdir yang non-definitif, atau dalam bahasa teknis disebut sebagai takdir yang mu'alaq. Sementara takdir definitif, bahasa teknisnya disebut sebagai takdir yang mahtum. Kurang lebih seperti itu. Kayaknya problem terjadinya kontradiksi pemahaman antara takdir dan ikhtiar itu, antara yang sudah tertulis dengan apa yang terkait dengan hukum alam, daya tarik menarik dan sebagainya tadi yang disebutkan oleh Mbak Ari, itu akar permasalahannya ada pada cara berpikir kita. Manakala cara berpikir kita tidak tertib, saya pernah mengalami hal seperti itu, yaitu ada pemahaman dalam diri saya yang kontradiktif. Nah, tetapi kemudian setelah tahap demi tahap, akhirnya itu akar permasalahannya dari situ. Nah, kita berangkat dari pengetahuan, tiba-tiba kesimpulannya itu keputusan, gitu. Jadi kalau kita semua sudah ditentukan, akhirnya begitu kan. Kita ini semua sudah ditentukan, mau A, mau B, mau C, mau sharing atau tidak, mau duduk, mau diam, atau mau berdiri, atau mau apa, berbuat baik atau berbuat buruk. Semua sudah ditentukan, sudah ada dalam garis takdir dan garis nasib kita. Ya, semua aturan menjadi tidak berguna. Nabi tidak perlu, kitab suci tidak perlu, dakwah tidak perlu, amar ma'ruf nahi mungkar, apa gunanya? Karena semua sudah ditentukan. Jadi kita seperti robot yang sudah di remote dari sono, atau kita seperti wayang tergantung dalangnya, gitu kan. Sering ada istilah-istilah seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini, saya bergejolak itu cukup lama, tidak hanya sekedar 1, 2, 3 bulan, tapi bertahun-tahun. Dan akhirnya sepanjang yang mampu saya simpulkan, itu ternyata ada dalam cara berpikir saya, yang memang saya tidak diajari khusus dalam fikih berpikir ini sebagaimana saya diajari fikih-fikih yang lain. Meskipun sedikit demi sedikit akhirnya mulai bertanya, kenapa kalau semua diatur pikiran seakan-akan boleh sembarang. Akhirnya, kalau pikiran itu pasti harus lebih teratur daripada yang lain. Karena semua gerakan fisik kita itu kontrolnya dari pikiran. Jadi kalau pikiran sembarang, ya akibatnya fisik kita juga tidak terkontrol kan. Kurang lebih seperti itu Mbak Ari. Saya yakin tidak semua kalangan bisa memahami apa yang saya maksud, dan saya mohon maaf karena keterbatasan saya. Masalah ini masalah yang sangat klasik gitu ya, sejak lama itu, sejak zaman sahabat itu sudah ada permasalahan ini. Bahkan sampai-sampai ada satu riwayat yang mengatakan jangan kalian mempermasalahkan takdir. Ini malah lebih lucu lagi lah. Kalau kita tidak permasalahkan, bagaimana kita bisa tahu mana yang bermutu pemahamannya dan mana pemahaman yang kurang bermutu, mana pemahaman yang kontradiktif, mana pemahaman yang justru saling melengkapi. Kurang lebih seperti itu Mbak Ari. Solusi yang saya dapat dari permasalahan ini adalah sesuatu itu menjadi terjadi, itu syaratnya ada 3 hal, yaitu kemauan, kemampuan, dan saya ulangi, pengetahuan, kemampuan, dan kemauan. Nah, kalau terkait dengan seluruh nasib manusia, Allah Maha tahu. Tapi kita tahu Allah juga Maha kuasa. Tapi Allah hanya mau yang baik-baik. Allah tidak pernah mau yang buruk-buruk. Ya, jadi kalau ada seseorang memang sudah tertulis di sono, dia akan menjadi anggota neraka, itu Allah sudah tahu. Tapi bukan itu maunya Allah. Maunya Allah itu sampai diturunkan nabi, turunkan agama, turunkan macam-macam. Itu agar orang tidak mengambil jalur ke neraka itu kurang lebih. Jadi meskipun Allah tahu si A itu nanti akan jadi ahli neraka atau ahli surga, tetapi
itu terkait dengan kehendak bebas yang sudah diberikan kepada kita manusia. Itu contoh tentang pengetahuan Allah, tapi bukan kemauan Allah. Nah, kalau pengetahuan Allah sudah kita impitkan, jadi seakan-akan semua pengetahuan Allah itu ya kemauan Allah. Nah, disitulah terjadi slip dari cara berpikir kita. Itu termasuk bahkan hal yang paling kecil yang kita lakukan hari demi hari, sesaat demi sesaat, bahkan yang ada di dalam siratan niat kita, siratan emosi kita, itu Allah semua Maha tahu. Dan itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bukan berarti Allah yang mengendalikan total seperti itu, karena kita diberi kehendak bebas. Ya, di dalam kawasan di dunia ini. Beda lagi nanti di alam berikutnya akan ada satu hukum yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Saya sudah agak kepanjangan kayaknya. Dan Mas Sam, saya mohon maaf, Anda jangan cemburu kalau saya di sini sambil minum kopi. Dan di situ tidak ada kopi karena Anda tidak bersama istri sih. Jadi siapa yang buatkan kopi kalau saya kan ada. Saya turun dulu minum kopi ya. Monggo Siwo, terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya Siwo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Magic Listener, bagi Anda pengusaha agribisnis, pengusaha makanan, minuman olahan, eksportir, retail, pemilik restoran dan juga hotel yang ingin berinvestasi di daerah yang potensial atau sedang mencari pemasok, supplier atau bahkan sedang mencari rekan bisnis untuk kelancaran bisnis Anda bisa datang dan temukan mereka di Agro and Food Expo 2008, pameran internasional dan juga forum bisnis sektor agribisnis dan makanan yang ke-8 kalinya. Acara tersebut akan berlangsung dari tanggal 22 hingga 25 Mei 2008 di Balai Kartini Kartika Expo Center, Jalan Gatot Subroto, Kafling 37, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan acara berlangsung dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam atau 20.00. Agro and Food Expo 2008 diikuti oleh lebih dari 300 peserta dari 33 provinsi yang menampilkan informasi potensi investasi dan perdagangan, komoditas pertanian unggulan, makanan dan minuman olahan, mesin dan alat-alat pertanian, juga teknologi pengemasan dan juga tanaman hias. Anda juga bisa mengikuti acara Food and Beverage Industrial Forum, juga peluncuran buku ke-50 teknologi unggulan pertanian, forum presentasi investasi sektor agribisnis daerah, serta Mei Forum Buyers Meet Sellers dengan buyer potensial. Segera kunjungi Agro dan Food Expo 2008 dan wujud sukses bisnis Anda. Informasi selengkapnya bisa menghubungi di 021 789 2938. Sekali lagi, bagi Anda yang berminat, Anda bisa coba untuk menghubungi nomor telepon di 021 789 2938. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Departemen Pertanian dan juga Wahyu Promo Citra. Take me down to the Kawasaki City where the ride is free and the bike's like crazy. Kawasaki, so let me hear you say. Take me down to the Kawasaki City where the ride is free and the bike's like crazy. Kawasaki. Indonesia, get ready. Yang 25 cc dari Kawasaki, namanya Zone, dan pasti motor funky. Warnanya banyak, bisa dibilang warna-warni. Buat kuliah ngeceng, sampai main hoki. Zone, motor Kawasaki dengan